Pemirsa, mengacu pada dinamika politik yang mengemuka belakangan ini, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto maupun Erick Thohir kiranya menjadi tiga nama terkuat yang akan bersaing memperebutkan satu kursi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Masing-masing nama tersebut juga punya modal politik, baik logistik atau kendaraan politik, yakni partai. Lalu figur seperti apa yang akan dipilih Prabowo yang punya logistik atau partai politik? Bergabung dari luar studio saat ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Jazilul Fawait, dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam, Kania. Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Pak Habib terlebih dahulu untuk mengomentari momen pertemuan Pak Prabowo dengan Erick Thohir yang cukup sukses menarik perhatian. Bagaimana sebenarnya latar belakang dari pertemuan tersebut sehingga Pak Erick merasa perlu datang sowan ke Pak Prabowo? Pak Habib, bisa mendengar suara saya? Ya, nampaknya Pak Habib belum tersambung. Saya ingin ke Pak Jazilul kalau begitu, atau Pak Hanta mendengar suara saya ya? Jelas ya? Ya, ya ini Kania. Pak Jazilul dulu ya? Ya, boleh. Oke, Pak Jazilul kalau boleh mengomentari, ini ada beberapa tayangan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir, dikatakan bahwa tidak ada urusannya dengan Pilpres, tidak ada bahasan soal Capres-Cawapres, bahwa ini murni untuk membahas soal prestasi Timnas. Bagaimana Anda sendiri memaknai pertemuan ini? Ya, tentunya itu yang benar, maknanya bahwa pertemuan itu pertemuan yang tidak ada urusannya dengan Pilpres. Karena apa? Kalau itu pertemuan urusan dengan Pilpres, tentunya Pak Muhaimin ada di situ juga. Karena apa? Karena Gerindra dan PKB itu sudah mengikat kerjasama yang di situ Pak Muhaimin memiliki wewenang yang sama dengan Pak Prabowo untuk menentukan siapa presiden dan siapa cawapres. Sehingga pertemuan Pak dengan Pak Erick Thohir tentu kita maknai sebagai pertemuan yang biasa-biasa saja. Meskipun memang publik pasti mengasosiasikan terkait dengan urusan-urusan politik. Namun bagi PKB sudah jelas bahwa komitmen PKB dan Gerindra ketika sudah ditandatangani di Sentul dalam piagam kerjasama, siapapun nantinya yang akan menjadi presiden dan wakil presiden dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Namun juga membuka peluang untuk melakukan kerjasama dan merangkul pihak-pihak atau partai atau siapapun tokoh. Jadi seandainya Pak Erick Thohir nanti akan memberikan dukungan kepada koalisi ini akan lebih bagus, akan lebih menguatkan dan meyakinkan untuk menang ke depan, gitu kan ya? Oke, ya baik. Tapi kalau kita mengacu pada hitung-hitung elektoral, kalau kemudian itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan siapa cawapres yang akan dipilih oleh Pak Prabowo misalnya, kita boleh bahas survei yang terakhir dirilis oleh Indikator misalnya. Pak Erick Thohir cukup populer dalam simulasi nama cawapres, menduduki peringkat ketiga setelah Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil. Apakah kemudian PKB tidak membuka kesempatan sama sekali untuk cawapres di luar gabungan koalisi atau bahkan di luar parpol? Tentu PKB akan mempertimbangkan elektoral, namun itu hanya satu variabel saja. Yang terpenting bahwa koalisi PKB dan Gerindra ini harus juga mencermati semua variabel-variabel yang ada, dan variabel yang cukup penting di dalam Pilpres 2024 itu adalah variabel kecukupan dalam memenuhi presidensial threshold. Dan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo selain itu juga memberikan kecukupan untuk kombinasi nasionalis dan religius. Pak Muhaimin dan Pak Prabowo juga memberikan kecukupan untuk teritorial Jawa Timur dan Jawa Barat. Demikian juga memberikan kecukupan sebagai tokoh sipil dan tokoh militer. Saya pikir bertemunya Gus Muhaimin dan Pak Prabowo ini akan meyakinkan kepada publik juga dan kepada PKB serta Gerindra bahwa ke depan pasangan ini ataupun koalisi ini akan menjadi koalisi yang memenangkan pemilu tahun 2024.
Jadi kalau sekarang ada survei yang tadi dirilis, hari ini memang banyak sekali survei. Ya. Banyak sekali lembaga-lembaga survei yang hasilnya kadang tidak sama satu dengan yang lainnya. Bahkan ada yang mencurigai, ada capres yang mencurigai hasil survei gitu. Jadi bagi kami kalau kami tidak akan curiga dengan hasil survei itu, namun bahwa variabel elektabilitas masih bersifat temporal dan sementara. Jadi, baik, saya beralih kalau begitu. Tidak ada satupun hari ini survei yang meyakinkan untuk pasangan siapa presiden dan calon wakil presiden. Iya, dan kebetulan ada surveyor juga begitu yang bergabung saat ini ya. Ada Pak Hanta Yuda yang nanti mungkin bisa mengomentari soal itu. Tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Habib yang sudah bisa bergabung bersama kami. Suaranya saya sudah cukup jelas ya Pak Habib? Sudah dengar Pak. Sudah dengar. Baik, langsung saja. Ini pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir cukup sukses menarik perhatian seperti yang tadi saya sampaikan. Bahwa dikatakan tidak ada urusannya dengan Pilpres, tapi kemudian saya ingin bertanya juga bagaimana latar belakang dari pertemuan tersebut sehingga Pak Erick Thohir ini merasa perlu datang sowan ke Pak Prabowo kemudian di-upload ke medsos, sesuatu yang dianggap begitu istimewa, Pak Habib. Ya, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Erick itu bukan baru kali ini. Ya, sering beliau berdua bertemu dan kalau kali ini mendapatkan perhatian ya karena memang situasinya sekarang kan menjelang event politik pemilu gitu. Tapi yang jelas di pertemuan tersebut kan beliau berdua sesama anggota kabinet ya, bersama pasukannya Pak Jokowi dan mungkin Pak Erick ya merasa perlu menyampaikan kabar gembira juga habis menang di Thailand ya. Dan tentu juga mungkin di dua kementerian tersebut ada hal yang bisa disinergikan. Oke, tapi menjadi istimewa juga dan dibicarakan ketika sejumlah survei termasuk survei terakhir itu menyandingkan Pak Prabowo dengan Pak Erick Thohir sebagai cawapres pendamping di antara pilihan yang lain dan hasilnya cukup baik. Jadi bagaimana faktor elektoral ini menjadi pertimbangan ke depannya? Kalau tadi PKB mengatakan itu hanya salah satu faktor yang belum terlalu memberikan bobot yang besar gitu dalam pertimbangan bagaimana KKIR akan menentukan capres dan cawapresnya ke depannya. Kalau dari Gerindra sendiri melihatnya seperti apa? Persis, saya sepakat dengan kakanda saya Jazilul ya bahwa survei itu salah satu variabel. Yang kedua, survei itu sangat dinamis sekali. Misal tokoh A hari ini tinggi bisa karena ada sesuatu dan lain hal besok turun. Sementara pemilunya juga masih cukup lama, masih 8 bulan lagi. Pasangan calon yang lain, calon presiden yang lain, baca pres yang lain juga belum ada kejelasan cawapresnya siapa. Ya. Jadi banyak hal, tapi intinya penentuan capres dan cawapres adalah domain dua ketum kami, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Segala macam hasil survei, segala macam dinamika, segala macam usulan dan pendapat dari tokoh-tokoh akan kami tampung, kami sampaikan kepada beliau berdua. Dan beliau berdua sendiri juga tiap hari terus menerima masukan dari masyarakat. Cuma saya perlu garis bawahi, secara logika Pak Muhaimin Iskandar itu adalah tokoh yang paling berpotensi ya, mungkin ya. Kenapa? Karena kan beliau ketum partai, penentu dan lain sebagainya ya. Dan juga dari segi itu tadi ya beliau membawa partai gitu kan ya, membawa slot kursi ya. Baik, seperti yang tadi disampaikan bahwa faktor presidential threshold itu salah satu faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan kedua Pak. Baik, saya ingin ke Pak. Yang lalu bahwa Pak Muhaimin Iskandar mungkin prioritinya agak di atas yang lain-lainnya, cukup bagus ya. Oke, baik. Saya ingin kemudian melibatkan Mas Hanta juga untuk mengomentari dan menganalisa bagaimana dinamika perkembangan politik akhir-akhir ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kami lanjutkan perbincangannya. Saya ingin ke Mas Hanta yang juga sudah bergabung. Sudah lebih dari 5 bulan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dideklarasikan, tapi hingga sekarang masih belum jelas siapa capres, siapa cawapresnya. Mungkin capres sudah sedikit jelas, tapi cawapresnya belum tentu. Jadi bagaimana menganalisa dinamika yang terjadi hingga saat ini, Mas Hanta? Ya, kalau targetnya adalah koalisi kandidasi, yaitu pencalonan kan ya, Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat untuk mendaftar. Kalau hanya kandidasi, pencalonan. Tetapi kita tahu bahwa Gerindra dan PKB tentu tidak hanya ingin membangun koalisi kandidasi yang terdaftar pada bulan Oktober nanti. Tapi juga ada faktor eleksi, yaitu koalisi eleksi untuk memenangkan pertarungan. Sehingga itu juga menjadi faktor. Yang kedua adalah pertimbangan siapa cawapres. Ini menjadi titik krusial, di mana posisi capres sekarang ini tidak ada incumbent, tidak ada satu capres pun yang memiliki angka psikologis di atas 60% seperti SBY dan Jokowi di periode kedua, lalu 3 capres yang potensial cukup kuat ini memiliki margin yang relatif kompetitif, yang sangat tipis, maka variabel cawapres menjadi menentukan. Nah, titik krusialnya di sini yang membuat rumit tanda petik, sekaligus ada kerentanan kalau terlalu cepat menentukan satu paket. Jadi sebenarnya koalisi ini bisa mencari jalan titik temunya dulu. Kalau menurut saya KKIR bisa mengumumkan atau mendeklarasikan capres dulu. Misalnya mengumumkan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu dulu titik tengahnya kalau ada kesepakatan. Tapi kalau misalnya Pak Muhaimin atau Pak Erlangga juga sama-sama membidik posisi cawapres, sulit itu tercapai. Nah, jadi kalau itu dilakukan, itu menguntungkan stabilitas si Pak Prabowo-nya misalnya secara elektabilitas. Tapi kalau misalnya ini tidak diawali dengan titik temu dulu, menurut saya agak sulit ya. Jadi kalau bicara koalisi itu kan ada 3, kandidasi, eleksi, dan governability. Governability itu nanti kalau sudah terpilih, komposisinya dicari formula yang terbaik. Tapi sebaik apapun, kalau tidak bisa memenangkan pertarungan, percuma formula itu. Kalau ingin memenangkan pertarungan, syaratnya harus masuk gelanggang, kandidasi dulu. Jadi Gerindra dan PKB sudah bisa. Pak Prabowo berpasangan dengan Caimin, dengan Gus Muhaimin, itu untuk memenuhi tiket sudah melampaui. Tapi saya kira ada pertimbangan Pak Prabowo yang sudah memiliki berpengalaman dalam bertarung 2 kali, membutuhkan cawapres yang kontributif secara elektoral. Tentu termasuk Pak Muhaimin, termasuklah Pak Erick Thohir, termasuklah kandidat-kandidat yang lainnya mungkin yang akan diperhitungkan seperti Bu Khofifah dan sebagainya. Ini yang dicari cawapresnya kontributif secara elektoral untuk menambah tadi karena marginnya sangat tipis. Yang kedua, cawapresnya harus memiliki akseptabilitas yang tinggi di antara para partai-partai yang berkoalisi, para kingmaker, para ketua umum. Ini penting, bisa dari partai, bisa dari luar partai. Ditambahlah tadi kalau bonusnya topangan logistik. Jadi ini yang saya kira tidak hanya di KKIR, tapi juga di Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk wakilnya Ganjar. Kan PDIP bisa mengumumkan wakilnya Ganjar, langsung daftar, tapi belum. Nah, faktor ini yang saya kira juga menjadi pertimbangan bagi koalisi untuk menentukan. Dan seperti saya sejak awal memprediksi bahwa capres akan diumumkan lebih awal daripada cawapres. Cawapres kita tidak bisa mengharap lebih cepat. Dugaan saya pengumuman cawapres akan belakangan, mendekati pada batas waktu pendaftaran kan ya. Mungkin begitu ya kira-kira gambarannya. Kalau soal survei sedikit tadi, kan ya tadi sempat sampaikan, ya kalau Pak Jazilul, politisi pada umumnya biasanya pasti senang meresponnya berdasarkan hasil. Kalau hasilnya bagus buat partainya pasti diapresiasi. Bahkan dipasang itu di media sosial partai-partai. Nah kalau lagi enggak, biasanya enggak. Jadi kira-kira gitu. Tadi termasuk Pak Anies. Saya ingin mengingatkan bahwa survei Poltreking Indonesia mengumumkan nomor 1 Anies barulah Pak Ahok, Mas Anies. Pada bulan Februari 2017 sebelum beberapa hari pencoblosan putaran pertama. September 2016 saya ingin mengingatkan juga, Poltreking juga memprediksi Anies berpotensi bisa mengalahkan incumbent. Di media rekam jejak masih ada, yang itu dibawa oleh Sandiaga Uno, Bang Habib bisa cek ke Pak Prabowo, ke Gerindra dan lain sebagainya, survei kami. Jadi ini saya kira secara utuh ya, memang tidak bisa digeneralisir data. Tapi apapun kan ya, sedikit lagi, yang kita bicarakan, 3 capres yang sekarang ini yang kuat itu, basisnya apa coba? Ketua umum partai? Bukan, karena elektabilitasnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan survei. Suka atau tidak suka, tergantung cari survei yang kredibel.
Ganjar didukung oleh PDI Perjuangan karena elektabilitasnya. Kalau karena kekuatan dia di struktur kekuasaan, pastilah Mbak Puan yang akan dipilih. Tapi Ganjar. Kenapa di KKIR menguat Prabowo? Karena potensi elektabilitas Pak Prabowo tertinggi, terkuat dan berpeluang menang. Mengapa Anies Baswedan yang diusung oleh Pak Surya Paloh? Karena potensi kemenangan juga karena elektabilitas. Jadi faktor ini yang saya kira tinggal partai-partai kubu memilih mana data yang bisa dipegang, kredibel, akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini faktornya, kalau keliru dalam mengambil data, itu menjadi separuh kekalahan. Tapi tepat dalam mengambil data, menyusun strategi juga menjadi jalan kemenangan. Dan terakhir satu lagi, kan ya, saya kira mereka juga mengkalkulasi kombinasi ya, formula. Tadi sudah sempat disinggung, Jawa luar Jawa, nasionalis religius, senior yang muda, militer sipil, politisi, teknokrat, dan lain sebagainya, itu akan menjadi berbagai macam formula. Itu mungkin sedikit kerumitan yang bisa jadi baca sebagai strategi, tapi menurut saya bukan strategi, belum mendapatkan titik temu yang tepat begitu. Belum dapat titik temu, meninggikan posisi tawarnya supaya harga tiketnya makin mahal. Oke, belum dapat titik temu, formulanya itu juga menjadi penting untuk kunci kemenangan, bukan ke depannya. Saya nanti akan minta tanggapan ke Pak Jazilul dan juga Pak Habib, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangannya. Saya ke Pak Habib terlebih dahulu. Tadi saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Mas Hanta. Harus segera siap masuk gelanggang, deklarasikan capresnya, kemudian tentukan cawapresnya. Dan bahkan dikatakan jika kemudian deklarasi capres lebih awal dilakukan, justru menguntungkan bagi stabilitas perolehan suara Pak Prabowo, paling tidak yang terpotret dalam survei-survei yang sekarang kita lihat banyak yang kemudian dirilis. Tanggapan Anda? Ya, survei penting tentu, ya kami sangat mempertimbangkan. Tapi kan yang paling penting adalah kemenangan di hari pencoblosan. Ya, jadi ibarat kita main game. Misalnya pengumuman capres adalah salah satu senjata yang dipilih oleh koalisi untuk meningkatkan elektabilitas survei, ya kan ya. Pengumuman capres. Kalau ada yang pakai, ya kan, berarti kan memang dia sudah dalam posisi ingin memakai senjata tersebut. Nah, kalau Partai Gerindra dan PKB, tentu kan masih banyak yang lain ya, kalau dalam konteks meningkatkan hasil survei, elektabilitas di survei. Sehingga yang paling penting ya sekarang bagaimana menjaga soliditas, ya, menjaga kekompakan sambil terus menerima masukan dari tokoh-tokoh. Kita lihat Caimin keliling, ya, Pak Prabowo keliling menerima masukan, dan masukan tersebut ya kembali didiskusikan mereka, karena bukan hanya penentuan cawapres yang memerlukan persetujuan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin, penentuan capresnya juga kan berdua, kapan diputuskan dan kapan diumumkan. Jadi kita hemat-hemat senjatanya ini Pak Hanta, ya kan. Jangan buru-buru dipakai, ya kan, nanti pada saat yang tepat menurut mereka berdua bisa digunakan. Gitu. Oke, tapi kalau kemudian Pak Santa mengatakan tadi belum ada titik temu, betulkah seperti itu, belum ada titik temu? Kalau ada titik temu tentu sudah ada, ya. Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Gerindra, PKB sudah ada titik temu yang sangat penting, ya, yang menjadi fundamental, yaitu soal narasi kebangsaan, ya, dan kebangkitan Indonesia Raya. Hal besar yang kami sepakati bersama, kami bekerja sama menjelang untuk pemilu 2024 dan seterusnya. Itu sudah sangat ada titik temu dan fix, sudah ngikat, sudah ngunci capres dan cawapresnya dari kedua partai ini disetujui dan disepakati bersama. Itu titik temu. Bahkan titik temu ini saya pikir ini yang paling pertama di antara koalisi-koalisi sebelum koalisi yang lain. Ya, bahwa kemudian ada kemungkinan mitra koalisi tambahan ke depannya. Bukankah itu juga salah satu strategi yang sedang dibangun oleh KKIR? Saya ingin ke Pak Jazilul. Ya, memang koalisi KKIR terbuka untuk bergabungnya partai yang lain. Dan Pak Prabowo, Gus Muhaimin terus bergerak untuk merangkul partai-partai yang lain, termasuk Partai Golkar atau yang di koalisi KIB yang salah satunya sudah bergabung dengan koalisi yang lain. Buat Caimin dan buat Pak Prabowo, buat PKB, menambah teman itu luar biasa penting. Apalagi kalau misalkan Golkar ada di situ, maka
koalisi ini didukung oleh kurang lebih 30%, 38% suara dan sekitar 40 juta suara. Artinya modal dasar ini luar biasa besar. Nah, oleh sebab itu kita juga seperti disampaikan oleh Pak Habib, kita tetap dalam satu komitmen bersama KKIR, namun kita juga terus mendekati dan merangkul kekuatan-kekuatan lain yang dimungkinkan nanti memberikan insentif suara dan kekuatan. Nah, terkait dengan hasil survei, sekali lagi PKB tetap mempertimbangkan hasil survei yang ada. Bahkan kami juga menilai beberapa hasil survei secara profesional. Namun hari ini memang yang dibutuhkan oleh partai-partai termasuk PKB, kecuali PDIP, itu membutuhkan teman koalisi. PDIP tidak membutuhkan karena punya golden ticket. PKB tanpa tiketnya nggak kepakai kan ya. Termasuk juga Gerindra. Oleh sebab itu hari ini yang selalu kita sampaikan, mari kita samakan terus dan jaga komitmen agar cita-cita membangun koalisi dan cita-cita kemenangan 2024 tercapai. Memang sulit, tidak mudah untuk mengajak kekuatan lain bergabung, atau tokoh-tokoh partai lain yang di situ juga punya keinginan, di situ punya target. Apalagi pemilu ini rezimnya serentak. Pemilu rezim serentak, semua ketua umum partai menyadari bahwa jika dirinya atau jika tokoh partainya tidak ada di kertas suara pilpres, itu akan berpengaruh pada kertas suara pileg. Itu yang disebut dengan kotel efek. Semua mempertimbangkan itu. Jadi termasuk survei yang ada, kekuatan para tokoh, termasuk juga kombinasi yang saya bilang tadi, termasuk juga kotel efek. Kan itu dipertimbangkan dan kita harus tahu bahwa ketua umum partai ini betapa sulitnya untuk kemudian berkompromi memadukan untuk juga memikirkan suara partai atau perolehan partai di 2024. Misalkan PKB mentarget suara 100 kursi pada pileg. Dan itu hanya bisa dicapai kalau Gus Muhaimin ada di kertas suara. Karena apa? Karena itu akan membangun mesin soliditas, mesin kekuatan ketika Gus Muhaimin ada di kertas coblosan di Pilpres. Sama halnya dengan Pak Prabowo, sama halnya dengan Pak Erlangga, sama halnya dengan partai-partai yang lain. Kan nggak mungkin misalkan PDIP menunjuk ketua umumnya bukan dari kadernya. Karena apa? Karena itu ada urusannya dengan soal kotel efek. Nah, oleh sebab itu koalisi yang kita bangun dengan Gerindra saat ini, kita yakini dan kita sudah kalkulasi detail bahwa ini adalah koalisi yang akan memberikan harapan kemenangan di pemilu 2024 bersama Gerindra. Dengan segala dimensi variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Selama pemilu Pak Prabowo sering kalah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu harus kita akui. Dan PKB di Jawa Timur juara, di Jawa Tengah kita juara 2. Nah, ini memberikan saling pengertian. Ya, saya pikir itu kan ya. Jadi kapan momentum yang tepat? Karena kalau boleh saya mengutip apa yang sudah disampaikan oleh Caimin, kalau tidak salah sempat mengatakan pada saat usai pertemuan dengan Pak Budiono yang mengatakan bahwa Erlangga, Prabowo dan Caimin akan jadi satu, dan kemudian dikatakan akan ada pertemuan final di akhir bulan Juni. Nah, apakah itu memang sudah fix seperti itu atau seperti apa keyakinan yang kemudian disampaikan oleh Caimin pada saat usai bertemu dengan mantan Wapres Budiono? Safari politik yang dilakukan akhir-akhir ini juga menarik untuk dikomentari. Ya, tentu harus diupayakan, tidak serta-merta, tetapi waktu 30 hari, waktu yang cukup untuk melakukan proses dialog, pemantapan, pematangan, meskipun seperti disampaikan oleh Pak Habib tadi, formula di KKIR sudah jelas bahwa bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Namun Gus Muhaimin, Pak Prabowo juga terus melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain dan membuka untuk berbicara. Jadi misalkan satu meja dengan Pak Erlangga, Pak Prabowo, Pak Gus Muhaimin, buat PKB itu tidak alergi. Buat PKB itu adalah bagian dari semua proses untuk menuju kemenangan di koalisi. Jadi
Kalau Pak Muhaimin menyampaikan kekuatan PKB, Gerindra, dan Golkar menyatu, itu menjadi sungguh kekuatan besar. Itu sudah menguasai 30% suara dan 40 juta suara pemilih. Nah, Golkar di luar Jawa, Pak Prabowo ada di Jawa Barat dan DKI, Banten, PKB ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya pikir Indonesia sudah terkepung itu, kan ya. Oke, baik. Hitung-hitungannya memang harus cermat begitu ya, tidak hanya menentukan, yang paling penting adalah bagaimana perolahan suara partai, terutama di pemilu legislatif tadi juga sempat disebut-sebut, itu juga menjadi kunci ke depannya. Kita lihat bagaimana perkembangannya ke depan. Saya ingin sebenarnya memberikan kesempatan kepada Mas Hanta untuk memberikan sedikit kesimpulan, tapi mohon maaf waktunya sudah habis. Kita akan coba kembali untuk menghadirkan dialog serupa di waktu yang berbeda. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami.